kondisi sebetulnya di sana masih mencekam. Oh, benar dong kata Bang Gufron. Iya, jadi kami kesana mencekamnya pun, gimana Pak? ya kalau yang saya tangkap itu masyarakat itu berhati-hati sekali untuk berbicara. Bahkan untuk ketemu dengan ombudsman pun harus ngumpet-ngumpet lah gitu, tidak dalam yang terbuka. Jadi harus janjian dulu gitu ya. Apa memang yang mereka khawatirkan Pak? Kalau dari ombudsman itu kan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan di situ itu khusus di pagar laut pelayanan publiknya apa? Lalainya dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga akses nelayan melaut terganggu. Nah, konstruksinya itu. Kalau di kasus pengurugan itu juga sama. Lalainya pengawasan mengakibatkan perairan tambak itu akhirnya petambak tidak bisa berbudidaya. Nah, kalau kita lihat misalnya berdasarkan keterangan dinas terkait ya, termasuk juga KKP, institusi terkait pada tanggal 15 Januari pada saat kami melakukan kunjungan sama-sama. Yang jelas sudah diketahui bahwa di situ bukan PSN. Nah, bukan mengapa? proyek strategis nasional ya, Mengapa yang ini 30,16 km Yes. itu Pak. Mengapa ini penting? Karena pembiaran dalam tanda kutip 30 km dan masyarakat pun enggan melaporkan awalnya karena selalu ditakut-takuti ini PSN, jangan ganggu gugat, kurang lebih lah begitu. Yang menakut-nakuti siapa Pak? Yang memasang pagar. Yang memasang pagar? Ya, yang memasang pagar. Yang Jadi, mana adalah menurut masyarakat adalah siapa itu yang memasang pagar? yang memasang pagarnya siapa, yang melaporkan kepada ombudsman selalu menyebut terduga gitu ya. Ada hubungannya dengan PIK 2, Agung Sedayu. Nama-nama itu seringkali disebutkan oleh masyarakat. Nah, tinggalkan pertanyaannya begini, apakah ombudsman mau membuktikan sampai ke sana? Nah, kita satu-satu dulu. Yeah. Yang satu yang jelas, satu bukan PSN. Yang kedua, kalau itu penanaman pagar penacapan pagar itu sebagai pemanfaatan laut, maka tidak ada AMDAL-nya. Yang ketiga, tidak ada izinnya. Karena kalaupun mau melakukan pemanfaatan ruang laut itu harus ada izin KKPRL, KKPRL kalau tidak salah. KKPRL. Nah, KKPRL. Kesesuaian kegiatan Betul. pemanfaatan ruang laut Laut. dari KKP. Nah, berarti tidak ada izinnya. Artinya ini ilegal. Nah, kalau ilegal berarti pidana. Nah, kalau pidana, undang-undangnya ombudsman tidak boleh masuk. Ombudsman tidak boleh masuk kepada isu-isu yang memang ranahnya pidana. Nah, terus dari apa yang bisa dilakukan ombudsman? Yang bisa dilakukan ombudsman adalah mencatat dan menganalisa keterangan-keterangan masyarakat yang berpotensi pidana itu untuk nanti ditindaklanjuti oleh APH. Nah, itu mungkin tindakan korektifnya nanti yang akan muncul. Salah satunya bocorannya gitu ya. Walaupun kan ini pingin bocorannya. Kemungkinan ya, karena itu semua nanti kami secara independen, itu tergantung pada asisten-asisten pemeriksa ombudsman yang sudah teruji lah gitu ya. Tapi kemungkinan mudah-mudahan tidak meleset ya. Jadi kumpulan informasi ombudsman ini dari lapangan, dari masyarakat itu nantinya akan disampaikan ke APH dan kepada kementerian terkait. Aparat penegak hukum dan kementerian terkait. Nah, yang kedua tentunya terkait dengan lemahnya pengawasan, ombudsman akan menyampaikan bahwa ini adalah sarana pembelajaran. Wake up call-nya jalan dong mulai dari sekarang, karena kalau misalnya mengeluhkan bahwa dana untuk pengawasan itu minim, rasanya naif sekali ya. Menteri KKP mengatakan itu Pak tadi di Komisi 4 DPR sudah gamblang mengakui kelemahan di sarana dan prasarana untuk patroli. Memang kurang katanya Pak. Ya, sebetulnya dengan teknologi informasi yang sekarang luar biasa marak ini, pengawasan itu harus lebih harus lebih inklusif lagi gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan metode-metode pengawasan yang konvensional. Artinya kalau kita misalnya buka medsos saja, mau dengerin aja laporan, mau dengerin aduan saja, itu sebetulnya cukup gitu ya untuk membantu pemerintahan bekerja dengan baik. Karena aduan sudah ada sejak bulan Agustus aduan 2024 sudah ya Pak. Laporan dari DKP juga bulan Oktober sudah ada. Laporan dari intelijen pun saya yakin juga sudah ada. Nggak mungkin nggak ada laporan. Berarti Pak yang sebetulnya melakukan pembiaran
lalai dalam pengawasan itu DKP Dinas Kelautan Perikanan yang di Provinsi Banten atau pusat sebetulnya yang paling bertanggung jawab? KKP pusat. Pengawasan 12 mil di laut itu ranahnya DKP provinsi, pengawasan. Nah, kalau terkait izin adanya di pusat. Nah, kami sedang lihat apakah ini yang lalai itu nanti DKP-nya atau KKP-nya. Nah, dalam rangka pengawasan bisa saja DKP mengatakan tugas kami melaporkan. Kan bisa saja. Sudah melihat, sudah patroli sama-sama dengan berbagai APH juga sama, Polair juga diajak segala macam, tinggal dilaporkan. Nah, nanti kita lihat apakah proses pelaporan yang dari DKP ini sampai sebegitu lamanya itu adalah merupakan unsur kesengajaan atau bukan. Nah, ini yang sedang Yang jelas Ombudsman mengetahui bahwa memang betul DKP Banten itu sudah melakukan pengecekan di lapangan, sudah fisik sejak Oktober itu ya sejak Pak, Oktober. 2024, dan sudah membuat laporan ke KKP pusat. Ya. Jadi kita pengen tahu missing link-nya di mana? Apakah laporan ini dihiraukan atau dalam tanda kutip dibiarkan? Atau mungkin KKP perlu waktu lama untuk menimbang-nimbang bagaimana memutuskan kasus ini gitu ya. Kalau menurut Pak Eka kelamaan nggak Pak? Emang kelamaan menimbangnya atau gimana? Kalau menurut saya sebetulnya kelamaan ya. Karena begini, kalau kita lihat misalnya ingin mencari tahu persoalan ini gampang sekali. Di masyarakat sumber informasi itu sangat banyak, asal mau digali aja. Ombudsman pertama kali turun menggali ini kapan Pak? Laporannya dari sejak November, cuma kan kami kumpulkan informasi dulu, dilihat dulu dianalisa sedemikian rupa. Nah, setelah itu baru 5 Desember saya turun di sana. Itu laporan masyarakat ya Pak, November itu? Betul, jadi dan waktu 5 Desember itu kondisi sebetulnya di sana masih mencekam. Oh, benar dong kata Bang Gufron. Iya, jadi kami kesana mencekamnya gimana Pak? Ya kalau yang saya tangkap itu masyarakat itu berhati-hati sekali untuk berbicara. Bahkan untuk ketemu dengan Ombudsman pun harus ngumpet-ngumpet lah gitu, tidak dalam yang terbuka. Jadi harus janjian dulu gitu ya. Apa memang yang mereka khawatirkan Pak? Intimidasi. Memang sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Jadi didatangi. Orang-orang yang berbicara kepada Ombudsman itu didatangi oleh orang-orang tertentu gitu ya. Didatangi kemudian disuruh apa memangnya? Ditanya ngomong apa, terus disuruh klarifikasi. Akhirnya pada tanggal 15 Januari ketika kami kedua kalinya datang ke sana, harapannya ketemu mereka, bubar semua. Nggak mau nemuin. Gitu ya. Hal seperti ini wajar karena memang di kita ini banyak sekali ketika ada masyarakat melapor bukannya dilindungi bahkan jadi objek. Di Ombudsman seringkali hal seperti itu. Ada pelaku usaha lapor bukannya dibelain, bahkan justru jadi pesakitan. Nah, sehingga bagi Ombudsman tidak penting lagi siapa yang melaporkan. Karena ketika kami sudah mengumpulkan informasi, apalagi kami sudah memutuskan untuk melakukan investigasi, maka prosedural atau beban berjalan harus terus dilakukan. Oke. Sampai tuntas.